Halo semuanya, perkenalkan nama saya KJ Desaveta Bruginting dengan NPM 2578242. Di sini saya akan menjelaskan modul 16 yaitu dasar-dasar keamanan jaringan. Di sini ada ancaman dan kerentanan keamanan. Ada juga jenis ancaman. Jaringan komputer, kabel, dan nirkabel sangat penting untuk aktivitas sehari-hari. Individu dan organisasi bergantung pada komputer dan jaringan mereka. Nah, di sini ada tabel, ada pencurian informasi, atau adalah membobol komputer untuk mendapatkan informasi rahasia. Ada kehilangan dan manipulasi data, ada pencurian identitas, dan ada layanan gangguan. Nah, selanjutnya ada jenis kerentanan. Kerentanan adalah tingkat kelemahan dalam jaringan atau perangkat. Ada tiga kerentanan atau kelemahan utama, yaitu kebijakan teknologi, konfigurasi, dan keamanan. Tiga sumber kerentanan ini dapat membuat jaringan atau perangkat terbuka terhadap berbagai serangan, termasuk serangan kode berbahaya dan serangan jaringan. Nah, di sini ada kerentanan teknologi, ada kerentanan konfigurasi, dan ada kerentanan kebijakan. Nah, di sini ada keamanan fisik. Area rentan jaringan yang sangat pentingnya untuk dipertimbangkan adalah keamanan fisik perangkat. Jika sumber daya jaringan dapat disusupi secara fisik, pelaku ancaman dapat menolak penggunaan sumber daya jaringan. Ada empat kelas ancaman fisik, yaitu yang pertama ada ancaman perangkat keras, yang kedua ada ancaman lingkungan, yang ketiga ada ancaman listrik, dan yang keempat ada ancaman pemeliharaan. Di sini ada rencanakan keamanan fisik untuk membatasi kerusakan peralatan. Nah, kemudian di sini ada pemeriksaan pemahaman, itu nanti bisa kita kerjakan langsung pada nilai paket masing-masing. Nah, selanjutnya kita masuk ke serangan jaringan. Di sini ada serangan jaringan, ada jenis malware. Di topik sebelumnya kita juga sudah menjelaskan bahwa jenis-jenis ancaman jaringan dan kerentanan yang memungkinkan ancaman. Nah, malware adalah pendekatan dari perangkat lunak berbahaya. Ini adalah kode atau perangkat lunak yang sering dirancang khusus untuk merusak, mengganggu, mencuri, atau melakukan tindakan buruk atau tidak sah pada data, host, dan jaringan. Virus worm dan Trojan horse adalah jenis malware. Di sini juga ada virus. Virus komputer adalah jenis malware yang menyebar dan memasukkan salinan dirinya ke dalam dan menjadi bagian dari program lain. Nah, ada di sini ada cacing juga, ada kuda Troya. Nah, di sini ada simulasi gambar untuk melihat penjelasan imajinasi dari tiga malware. Nah, selanjutnya ada serangan pergantian. Serangan kode berbahaya. Jaringan juga dapat menjadi mangsa berbagai serangan jaringan. Serangan jaringan dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama. Yang pertama yaitu serangan pengintaian, yang kedua serangan akses, dan yang ketiga penolakan layanan. Nah, selanjutnya di sini ada jenis alat serangan pengintaian untuk melihat animasi serangan. Yang pertama ada query internet, yang kedua ada sapuan ping, dan yang ketiga ada pemindaian port. Nah, di sini ada serangan akses. Serangan akses mengimplementasikan kerentanan yang diketahui dalam layanan identifikasi, layanan PTV, dan layanan web untuk mendapatkan akses akun web, database rahasia, dan informasi sensitif lainnya. Nah, di sini ada juga penjelasan tentang setiap jenisnya, yaitu ada yang pertama ada serangan kata sandi, ada eksploitasi kepercayaan, ada pengalihan port, ada manusia tengah. Nah, selanjutnya di sini ada serangan penolakan layanan.
Ini adalah serangan yang paling banyak dipublikasikan dan di antara yang paling sulit untuk dihilangkan. Namun karena memudahkan implementasinya dan potensi kerusakan yang signifikan, serangan DOS patut mendapat perhatian khusus dari administrator keamanan. Nah, di sini ada contoh serangan DOS dan DOS distribusi. Yang pertama ada serangan DOS, sini juga ada serangan DOS. Nah, selanjutnya ini ada pemeriksa pemahaman itu nanti bisa dikerjakan langsung pada night targetnya masing-masing. Dan ini juga nanti ada lab bisa dikerjakan di night target masing-masing. Selanjutnya kita masuk ke mitigasi serangan jaringan. Mitiga- Mitigasi serangan jaringan. Terus di sini ada pendekatan pertahanan mendalam. Di sini kita perlu memahami apa yang harus dilakukan untuk mencegah akses yang tidak sah. Tapi ini merinci beberapa tindakan yang dapat kita lakukan untuk membuat jaringan lebih aman. Pertimbangan jaringan pada gambar, ada beberapa perangkat dan layanan keamanan yang telah diterapkan untuk melindungi pengguna dan asetnya dari ancaman TCP atau IP. Nah, ini menunjukkan bahwa mereka telah diamankan dan untuk mencegah pelaku keamanan mendapat akses dan merusak perangkat. Selanjutnya di sini ada simpan cadangan. Ini adalah salah satu cara efektif untuk melindungi dari kehilangan data. Percadangan harus dilakukan secara teratur seperti yang diidentifikasi dalam kebijakan keamanan. Percadangan data biasanya disimpan di luar lokasi untuk melindungi media cadangan jika terjadi sesuatu pada fasilitas utama. Nah, sini ada tabel yang menunjukkan pertimbangan percadangan dan deskripsinya. Di sini yang pertimbangannya ada frekuensi, validasi, penyimpanan, dan keamanan. Nah, selanjutnya di sini ada tingkatkan, perbarui, dan tambalan. Mengikuti perkembangan terbaru dapat mengarah pada pertahanan yang lebih efektif terhadap serangan jaringan. Nah, eh, untuk mengurangi serangan worm adalah dengan mengunduh pembaruan antara dari vendor sistem operasi dan menambal semua sistem yang rentan. Di sini juga ada salah satu solusi untuk mencegah patch keamanan adalah memastikan semua sistem akhir secara otomatis mengunduh pembaruan, seperti yang ditunjukkan di gambar di bawah ini. Nah, selanjutnya ada autentikasi, organisasi, dan akuntansi. Semua perangkat yang harus dikonfigurasi dengan aman untuk hanya memberi akses pada individu yang berwenang. AAA adalah cara untuk mengontrol siapa yang diizinkan mengakses jaringan atau autensi autentiasi. Tindakan apa yang mereka lakukan saat mengakses jaringan dan membuat catatan apa yang dilakukan saat mereka berada di sana. Nah, di sini ada simulasi gambarnya teman-teman, bisa dilihat ada autentikasi, orientasi, dan akuntansi. Nah, selanjutnya ada firewall. Firewall salah satu alat keamanan paling efektif yang tersedia untuk melindungi pengguna dari ancaman eksternal. Firewall jaringan berada di antara dua atau lebih jaringan, mengontrol lalu lintas di antara mereka, dan membantu mencegah koneksi yang tidak sah. Nah, di sini ada operasi firewall. Firewall mengizinkan lalu lintas dari pengguna di jaringan dalam untuk keluar dan kembali. Nah, di sini ada topologi firewall DMZ. Nah, selanjutnya di sini ada jenis firewall.
Produk firewall dikemas dalam berbagai bentuk. Produk ini menggunakan teknik yang berbeda untuk menentukan apa yang akan diizinkan atau ditolak ke akses mereka. Yang pertama yaitu pemfilteran paket, pemfilteran aplikasi, URL, dan inspeksi paket stateful atau ISP. Nah, selanjutnya ada keamanan titik akhir. Titik akhir atau host. Sistem komputer atau perangkat individu yang bertindak sebagai keamanan jaringan, klien jaringan. Titik akhir yang umum adalah laptop, desktop, server, smartphone, dan tablet. Nah, di sini ada pemeriksa pemahaman, bisa dikerjakan di target masing-masing. Selanjutnya, kita masuk ke amanan perangkat. Di sini ada keamanan perangkat, kemudian ada Cisco Auto Source, adalah salah satu area jaringan yang membutuhkan perhatian khusus untuk menjaga keamanan adalah perangkat. Pengaturan keamanan diatur ke nilai default saat sistem operasi baru diinstal pada perangkat. Dalam kebanyakan kasus, tingkat keamanan ini tidak memindai untuk router Cisco. Fitur Cisco Auto Source dapat digunakan untuk membantu mengamankan sistem seperti yang ditunjukkan pada contoh. Nah, di sini ada beberapa langkah sederhana yang harus diambil. Yang pertama, nama pengguna dan kata sandi default harus segera diubah. Yang kedua, akses ke sumber daya sistem harus dibatasi hanya untuk individu yang berwenang untuk menggunakan sumber daya tersebut. Dan yang terakhir ada layanan dan aplikasi yang tidak perlu harus dimatikan dan dihapus jika memungkinkan. Nah, di sini ada kata sandi untuk melindungi perangkat jaringan. Hmm, penting untuk menggunakan kata sandi yang untuk melindungi perangkat jaringan, penting untuk menggunakan kata sandi yang kuat. Berikut ini adalah pedoman standar yang harus diikuti ya. Yang pertama, gunakan panjang kata sandi minimal 8 karakter. Jadikan kata sandi rumit, hindari kata sandi berdasarkan pengulangan. Sengaja salah eja kata sandi. Sering-seringlah mengubah kata sandi. Dan jangan menuliskan kata sandi dan meninggalkannya di tempat yang jelas seperti meja atau monitor. Nah, selanjutnya di sini ada kata sandi lemah. Ada kata sandi kuat. Kemudian keamanan kata sandi. Kata sandi yang sangat kuat berguna jika bersifat rahasia. Nah, oke. Kemudian di sini aktifkan SSH. Sangat menyederhanakan akses perangkat jarak jauh, tetapi tidak aman. Ini sangat disarankan untuk mengaktifkan source hell atau SSH pada perangkat yang untuk akses jarak jauh dan aman. Nah, selanjutnya ada menonaktifkan layanan yang tidak digunakan. Router dan saklar Cisco mulai dengan daftar layanan aktif yang mungkin atau mungkin tidak diperlukan di jaringan Anda. Oke, selanjutnya di sini ada Cisco Packet Tracer, konfigurasi kata sandi dan SSH yang aman. Ini juga nanti bisa dikerjakan di laptop masing-masing ya teman-teman. Selanjutnya yang terakhir ada modul Text and Quiz. Di sini ada Cisco Packet Tracer, Source Network,
Davis, kemudian ada Lab Source Network Davis juga. Kemudian di sini kita disuruh mengerjakan kuis atau latihan pada modul 16. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan pada modul 16. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya mengucapkan terima kasih.